Shalom Bapak Ibu, senang jumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa saat ini. Terima kasih setiap atensi donasi Bapak Ibu dalam program ini. Bahkan terima kasih topan doa yang kau berikan bagi program ini dan juga hambamu. Saya pribadi yang telah Bapak Ibu support secara doa, secara juga topangan dalam memberikan tayangan ini kepada banyak orang melalui media sosial saudara. Siapa hati kita saat ini saudara? Kita bersama Tuhan. Kita bersama program Suplemen Jiwa saat ini. Terima kasih Tuhan. Saya boleh masuk dalam minggu yang baru bersama dengan Tuhan, penyertaanmu, campur tanganmu yang luar biasa bersama kami. Yesus yang kami percayai untuk memberkati kami. Berikan kami hikmat-Mu, Roh-Mu yang tulus mengurapi kami semua, sehingga setiap apa yang kami rindukan dengan bantuan Roh-Mu yang kudus boleh dimampukan Tuhan menjadi berhasil. Bahkan percaya kami diberikan kuasa untuk berdoa, kuasa untuk menyembah-Mu, sehingga sore hari ini, saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa sungguh urapi program ini boleh menjadi berkat bagi siapapun yang menyaksikan program Suplemen Jiwa saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang ada jalan yang jalan keluar demi nama Yesus. Terima kasih. Berkati program ini demi nama Yesus. Kami siap meneruskan belajar Alkitab kami dalam Mazmur 9 ayat 6-7 saat ini. Demi nama Yesus, haleluya. Amin. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang menyelamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Hatiku membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, tanggung semua dosaku, berikan hidupku menggantikan diriku, bukan karena perbuatan, anugerah yang selamatkan.
terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia Yesus abadi hidupku. Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, bersyukur atas kasih karuniamu. Ku mau bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Ku mau bersyukur sebab ku ada dalam rencana-Mu, kasih-Mu Yesus. Ku mau bersyukur sebab Kau berikan nyawa-Mu bagiku. Ku mau bersyukur sebab kasih karunia-Mu bagiku. Terima kasih, terima kasih, bukan karena perbuatanku, tapi karena Roh-Mu yang mampukanku Tuhan. Haleluya. Tanpa-Mu tak ada nilai hidupku Tuhan. Tanpa-Mu berjalan, bersama-Mu ku mampu berjalan, bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus jamaah kami, Roh Kudus basuh kami ya. Terima kasih segala pujian bagi-Mu, segala pengagungan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bicarai Roh Kudus dengan bantuan-Mu, kami boleh pahami yang pasal saat muda, dan kami melakukan tepat seperti yang Kau inginkan dan kehidupan kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Senang jumpa kembali Bapak Ibu saat ini ya. Mungkin Bapak Ibu bingung, kok minggu lalu masih bentuk janggut panjang, tapi hari ini sudah berubah. Jadi kita lanjutkan pembahasan kita saat ini saudara. Ya, kita bahas yang lalu Mazmur 9 ayat 1 sampai ke 5. Lalu saat ini kita bahas Mazmur 9 ayat 6 sampai 7 ya. Bapak Ibu yang setia mengikuti program Suplai Jiwa, kita pasti paham bahwa kita akan terus berseri berkelanjutan di dalam setiap minggunya, supaya Bapak Ibu paham setiap ayat, setiap kalimat dalam firman Tuhan dari Mazmur 1 nanti sampai Mazmur 150 yang tadi saudara. Yuk. Mazmur 9 ayat 6 sampai ke 7. Ya, demikian firman Tuhan. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa
telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. 7. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Kita belajar pada Mazmur 1 sampai ke 8 itu bicara mengenai Daud yang dalam keadaan terdesak, ya, dia ketakutan, dia kabur lalu menghindar dari masalah. Tetapi dalam pelarian itu, dalam masalah itu dia tetap ingat Tuhan, lalu menomorsatukan Tuhan yang dia sembah, Yahweh ini, untuk menjadi tuntunannya, menjadi guidance-nya, sehingga apa yang dia percaya, ingat baik, Tuhan ada bersama dengan Daud, saudara. Bahkan setiap doa permohonan Daud pun Tuhan dengar. Bahkan Mazmur 8 bilang, siapakah aku ini sehingga kau mengindahkan, memperhatikannya. Alkitab juga katakan bahwa manusia diciptakan serendah, satu tingkat lebih rendah daripada Allah itu sendiri. Pada Mazmur 8. Lalu sehingga pada ayat 9, pasal 9, doa Daud ini dijawab Tuhan. Jadi setiap pengharapan bersama dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, saudara. Dalam konteks saat ini, ketika kau percaya Yesus Tuhan, kau mempercayai dia sungguh-sungguh, setiap pengharapan dalam nama Yesus tidak akan pernah sia-sia. Sebab selalu jalan keluar ketika kau percaya pertolongan Tuhan itu ada dan tepat waktu. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jadi menurut waktu Tuhan lah itu yang tepat. Sehingga seringkali kita minta itu secara instan, tapi bagi Tuhan itu kurang baik. Maka dia berikan waktu yang terbaik untuk saudara saya. Dia menjawabnya, saudara. Pada ayat ke-6 ini telah dipakai kalimat gini, Bapak Ibu. Engkau telah. Nah, ada telah. Berarti sudah terjawab. Telah berarti sedang berlangsung dan sudah berlangsung dan pernah terjadi, saudara. Jadi ketika engkau telah menghardik, berarti Tuhan sedang melakukannya dan sudah melakukan untuk menghardik bangsa-bangsa. Lalu koma telah membinasakan. Berarti sedang terjadi pembinasaan itu dan sudah dilakukan oleh Tuhan untuk apa? Membinasakan orang-orang fasik, saudara. Bahkan Alkitab kata nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Kita garis bawahi telah. Berarti pertolongan tangan Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, dan Tuhan itu hidup. Jadi jangan lelah untuk berharap di dalam Tuhan, saudara. Dalam versi Alkitab yang terbuka dipakai demikian, Bapak Ibu. Engkau telah menegur bangsa-bangsa, engkau telah membinasakan orang fasik, engkau telah menghapuskan nama mereka untuk selama-lamanya. Musuh telah habis dalam reruntuhan selama-lamanya. Engkau telah mencabut kota-kota mereka, ingatan akan mereka pun lenyap. Jadi trauma-trauma yang ada dalam diri Daud, dalam benak Daud tentang masa lalunya, yang dia merasa bahwa dia menjadi orang buronan, ya, masa-masa kelam Daud itu telah dihapuskan dalam ingatan benak Daud. Demikian juga Bapak Ibu hari ini. Ketika kau hidup dalam Tuhan, kau punya trauma-trauma yang seringkali kita hadapi. Mungkin kau kecewa dengan orang tuamu, kecewa dengan kekasihmu, kecewa dengan masalahmu, kecewa dengan gereja, bahkan kau pun kecewa dengan Tuhan. Tetapi ketika engkau berharap sama Tuhan, pertolongan Tuhan itu ada, maka Tuhan katakan apa? Menghapus ingatan akan itu. Dia bilang, Pak, saya trauma healing, Pak. Saya mau liburan, dengan liburan saya bisa sembuh kembali. Saya mau bilang, tanpa Tuhan sia-sia. Bukan healing malah tambah sinting, saudara. Karena uang habis banyak. Tetapi ingatanmu akan masa lalumu, masa kekelamanmu tidak akan pernah hilang. Hanya Tuhan sajalah yang bisa menghapus ingatan-ingatan masa lalumu yang kelam itu, saudara. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, maka demikian Bapak Ibu. Engkau telah menghukum bangsa-bangsa dan membinasakan orang-orang jahat. Mereka dilupakan untuk selama-lamanya. Musuh kami sudah habis dipunahkan. Kota-kota mereka kau hancurkan, tidak ada yang mengingatnya lagi. Ketika orang tanya, bisakah engkau mengampuni? Bisa, Pak. Bisakah kau memaafkan dia? Bisa, Pak. Bisakah kau menghapus setiap masa lalumu? Tidak bisa. Bahkan ada sebuah prinsip ya di dunia ini, kalau kertas itu sudah
kau coret-coret, tidak akan pernah bisa kembali putih. Kalau kertas itu sudah kau remas-remas, tidak akan pernah bisa mulus lagi bentuk kertas itu. Ada mengatakan demikian juga Bapak Ibu, ketika engkau punya papan triplek kayu, ketika kau sudah memakunya, ya, lalu kau lepas cabut paku lagi, tidak akan pernah bisa pulih lubang paku itu. Itu bagi dunia. Tapi bagi Tuhan, Tuhan sanggup melupakan, menghapus semua ingatan kekelaman masa lalumu, saudara. Jadi hanya Dia yang sanggup, saudara. Jadi ini ayat-ayat yang kita bahas ini berbicara mengenai beberapa hal. Yang pertama, ada kehancuran musuh. Ya. Bahwa Tuhan telah menghukum bangsa-bangsa dan membinasakan orang-orang fasik. Ada kehancuran musuh. Jadi musuh yang dihadapi Daud saat itu sudah dihancurkan Tuhan. Kita sudah bahas ayat 1-5 pasal 9 lalu, minggu lalu, bahwa Tuhan telah menyerahkan, menghapus mereka, membinasakan mereka. Bahwa Tuhan yang adil itu yang membela setiap perkara-perkara Daud. Dan saya sudah saksikan bagaimana saya menghadapi semua masalah saya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang bilang, diam. Tuhan yang membela, Tuhan yang bekerja. Maka saya sangat percaya banget, Tuhan yang saya sembah awal saya bertobat sama Tuhan yang saat ini, yang saya percaya tetap sama. Kuasa untuk selama-lamanya. Pribadi yang saya percaya itu tetap sama dalam benak saya. Untuk selama-lamanya menolong saya. Ya, ini menunjukkan ada tema dalam ayat ini tentang keadilan, hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang dianggap jahat. Kalau kau jahat sama orang lain, kau berhadapan dengan pasukan Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin kau melakukan hal jahat. Tuhan tidak ciptakan kau untuk melakukan hal-hal yang negatif dan jahat, saudara. Kau diciptakan mulia untuk pekerjaan-pekerjaan baik untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bahas tentang ayat-ayat ini? Ada penghapusan nama dan ingatan, saudara. Jadi nama-nama orang-orang fasik dihapuskan dan ingatan tentang mereka lainnya. Siapapun yang menyakiti dirimu hari ini, siapapun yang membuat kau kecewa, selama kau punya Yesus, Dia sanggup menghapus setiap masa lalumu. Dia sanggup menutup setiap lubang paku yang saya kabarkan tadi menjadi sempurna seperti sedia kala, saudara. Ini menandakan bahwa mereka yang jahat tidak akan dikenang atau memiliki pengaruh lagi. Traumamu selesai. Trauma healingmu yang terbaik bukan lari kepada dunia. Trauma healingmu yang terbaik adalah lari kepada Tuhan. Sebab Dia yang sanggup menghapuskan setiap masa kelammu, mengubah masa kelammu menjadi masa yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Hanya Yesus, sudah. Apalagi kita bicara tentang ayat ini, ada kehancuran kota-kota. Ada kehancuran, nama-nama orang itu dihapuskan, orang jahat, orang fasik. Apalagi yang kita dapat tentang kehancuran kota-kota. Kota-kota yang dibangun oleh musuh telah dihancurkan dan runtuh. Ini menggambarkan bagaimana kekuatan musuh dan tempat mereka berada mengalami kehancuran total. Tempat-tempat di mana yang menjadi base camp-nya musuh-musuh Daud diserahkan oleh Tuhan. Dilenyapkan oleh Tuhan. Siapa mereka? Mereka sudah berhadapan pasukan Tuhan bersama dengan Daud, saudara. Bagaimana kita saat ini? Apakah kau percaya bahwa pasukan Tuhan ada bersama dengan dirimu? Sedang berperang untuk dirimu? Kau melihat Tuhan sedang menyerahkan musuh-musuhmu di hadapan matamu sendiri. Berbicara lagi tentang kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan yang kita percayai tidak bisa kalah oleh kekuatan apapun juga. Pernahkah kau mengalami Tuhan? Kalau engkau pernah mengalami Tuhan, harusnya kau terus percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu hidup bersamamu, dan Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin bisa kita kerjakan. Mustahil bagi kita, tapi itu mungkin bagi Tuhan. Jadi ada penekanan pada kekuasaan Tuhan dalam menghukum dan menghapuskan musuh. Tuhan tampak sebagai kekuatan
powerful yang tidak dapat dikalahkan, dan bertindak untuk menegakkan keadilan. Sehebat apapun dirimu, sekuat apapun dirimu, tapi keadilan yang Tuhan berikan akan terus berdiri kokoh, saudara. Secara keseluruhan, ayat-ayat yang kita baca saat ini menggarisbawahi tentang keadilan Allah dan penghancuran musuh yang melawan Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan-lawan kita? Seringkali Bapak Ibu berkata demikian ketika berdoa, punya iman, ya, tetapi imanmu cuma lip service. Ketika ada masalah, kok kabur, tunggang langgang, saudara. Iman itu harus bisa dibuktikan. Iman itu harus bisa dimanifestasikan. Iman itu harus bisa disaksikan, saudara. Kalau saya mau gambarkan, saya pernah mungkin gambarkan hal ini ketika Bapak Ibu masuk gedung bertingkat, di gedung bertingkat Jakarta itu selalu otomatis pintunya. Ya, ketika engkau melangkah masuk gedung kantor itu, pernahkah kau berpikir untuk berhenti sejenak 5 detik, 10 detik untuk berpikir apakah pintu kaca itu terbuka atau tidak, saudara? Banyak dari kita tidak pernah berpikir untuk berhenti 1 detik pun, tapi terus melangkah sebab kita percaya bahwa pintu itu ketika melangkah dan mendekati titik di mana ada sensor itu berada, pasti pintu terbuka. Begitulah iman. Kau tidak akan pernah berpikir, kau berhenti sejenak, lemah iman. Kau akan terus berjalan sebab kau tahu setiap langkahmu Tuhan bukakan setiap pintu-pintu yang tertutupnya terbuka. Sebab kau punya iman. Iman itulah yang mengkoneksikan saudara dengan surga. Sensor itu ada, mata Tuhan sedang melihat imanmu, sensor itu. Ketika kau punya iman, itulah yang Tuhan lihat isi hatimu. Terus melangkah, tidak pernah patah semangat, tidak pernah takut ketika kau mendekati pintu itu. Maka pintu-pintu yang tertutup akan Tuhan dibukakan. Kau melangkah menuju masuk gerbangnya kemenangan bersama dengan Tuhan. Apalagi kita bisa tekankan dalam ayat-ayat yang kita baca saat ini, saudara. Ada durasi hukuman. Ada waktu yang diberikan Tuhan tentang hukuman. Penekanan pada selama-lamanya dan selama-lamanya. Selamanya dan selama-lamanya. Kalau kita baca Bapak Ibu, ya. Pada ayat ke-6. Nama mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Menunjukkan bahwa hukuman Tuhan terhadap orang-orang fasik bersifat abadi. Tidak ada waktu yang ditentukan, abadi, saudara. Tidak hanya sementara, terus menerus, abadi, kekal. Apa yang kita pelajari? Ketidakberdayaan musuh. Ayat ini menunjukkan bahwa musuh telah habis binasa. Nah, kita katakan tadi pada ayat ke-6, telah membinasakan orang-orang fasik. Ya, ada juga berbicara mengenai timur dan puing pada ayat ke-7. Musuh telah habis binasa menjadi timur dan puing. Menandakan totalitas kehancuran dan ketidakberdayaan mereka di hadapan Tuhan. Luluh lantak. Butiran debu, puing-puing. Dihantam oleh kekuatan yang luar biasa. Tidak tersisa. Lalu apalagi kita bisa belajar saat ini, saudara, dalam ayat kita baca ayat 6 dan 7 ini. Ada konsekuensi sosial yang diterima. Kehancuran kota-kota dan penghapusan ingatan itu mencerminkan konsekuensi sosial dari tindakan jahat, saudara. Ya, ada sanksi, ada hal yang dia terima. Konsekuensi di mana pengaruh dan keberadaan mereka hilang dari masyarakat. Terus apalagi kita bisa pelajari pada ayat ini, Bapak? Ada rasa keamanan. Keamanan di mana Daud saat itu menerima bahwa musuh-musuh yang dihadapinya itu dihancurkan Tuhan. Tuhan yang membereskan itu semua. Daud punya saksi tentang adik kodrati Tuhan
saat itu, saudara. Jadi dengan musuh-musuh yang dihancurkan dan tidak ada lagi ingatan tentang mereka, ada rasa aman dan damai bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Ketakutan dan khawatir berbeda. Ketika saya menggambarkan ketakutan, tiba-tiba saya jalan, ya, ketemu orang yang mungkin lebih besar, lebih serem pada saya, lalu saya takut, kaget, takut, saudara. Itu ketakutan sesaat saat itu. Tapi kekhawatiran adalah rasa was-was saya ketika melewati jalan yang sama, dengan kondisi yang sama. Saya mulai berpikir, jangan-jangan orang itu ada lagi. Itu khawatir, saudara. Jadi ketakutan itu seketika. Kekhawatiran itu terus-menerus yang menghantui diri kita. Jadi ketika Tuhan yang menyerahkan semua musuh-musuh kita, kita ada rasa aman, ada rasa nyaman, ada rasa damai yang bagi kita semua yang setia pada Tuhan. Itu janji Tuhan. Yang terakhir ada dalam konteks sejarahnya, Mazmur ini seringkali merupakan refleksi diri dari pengalaman historis ataupun konflik yang kita hadapi, sehingga ayat-ayat ini mencerminkan situasi konkret di mana ada masa lalu kita, di mana Tuhan memberikan kemenangan atas musuh. Setiap kita punya masa lalu. Tapi apakah masa lalu terus masih hidup di masa kini? Kita nggak hidup di masa lalu. Kita hidup di masa ini, kini, sekarang ini, dan masa depan. Setiap masa lalumu yang buruk, yang kelam, yang suram, ketika engkau percaya Tuhan sanggup mengalahkan rasa trauma masa lalu, Dia sanggup mereset ulang, Dia sanggup meretouch ulang, Dia sanggup meretreat, Dia sanggup merefresh pikiranmu dan dirimu, hatimu yang terluka hari ini. Dan Dia jadikan dirimu itu lebih lagi berharga di mata Tuhan. Dan sanggup menghadapi masa depanmu bersama dengan Tuhan. Sebab Alkitab katakan, sungguh masa depan itu ada. Haleluya. Di Bapak Ibu yang saat ini punya setiap pergumulan doa saudara, ketika engkau datang sama Tuhan, maka andalkan Tuhan, percayalah Dia sanggup melakukan setiap perkara yang mungkin bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan itu mungkin terjadi bagi kehidupan kita. Sebab apa? Sebab Dia Tuhan. Kau bukan Tuhan untuk dirimu, kau bukan Tuhan untuk orang lain. Sebab Tuhan adalah yang memegang kendali untuk dirimu, masa ini, masa lalu, dan masa depan. Dia sanggup memberikan yang terbaik. Amin. Bapak Ibu punya masalah dalam doamu, ya, pergumulanmu, maka datang sama Tuhan sore hari ini, sebab kita tahu bahwa Dia yang sanggup mengubah setiap pergumulan kita menjadi hal baik, hal positif bersama dengan Tuhan. Yang punya pokok doa silakan masuk dalam live chat, kolom komentar, atau nomor WA admin yang tersedia di layar Bapak Ibu saat ini. Lalu Bapak Ibu dapat merekam WA, tuliskan namamu siapa, kau dari gereja apa, pergumulanmu apa. Percayalah setiap masa lalumu, masa lalumu, kita doa sama-sama. Sebab kita berkata doa orang besar kuasanya. Alkitab juga katakan, jika ada 2-3 orang bertemu dalam namaku, sepakat, maka Tuhan menjawab setiap doa pergumulan saudara. Ya, haleluya. Kita doa sama Tuhan sore hari ini. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu.
berdoa saat ini untuk setiap doa yang sudah ada di live chat, kolom komentar, ataupun di nomor WA admin nanti Tuhan. Kami percaya jika kami bersepakat meminta bersyafaat demi nama Tuhan, maka Tuhan hadir bersama-sama kami. Doa sepakat mengadakan kuasa, doa sepakat mengadakan berkat, sebab kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas oleh waktu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang ada jalan dengan jalan keluar dalam nama Yesus saat ini. Berdoa untuk setiap doa kami yang terus kami bersyafaat berdoa. Untuk Bapak Charles Simanjuntak dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan keadaannya, jadi baru, berikan terbaik Tuhan untuk setiap pergumulan saat ini. David Citra dan kedua anak mereka dilawat Tuhan, dipulihkan Tuhan, selamatkan rumah tangga mereka, dijauhkan dari perceraian dalam nama Yesus, dipelihara oleh karena kasih Kristus dalam hidup mereka. Berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Risa Saragi Tuhan, masa pemulihan pasca dia dirawat di Rumah Sakit Pineng Adventist, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus jadi sempurna, kembali melayani Tuhan, kembali memimpin sekolah AMC Tuhan di Bekasi. Demi nama Yesus Tuhan berkati, sehat sempurna. Berkat juga Tuhan untuk Ibu Lydia Sehatuti Tuhan, yang sedang terbaring di kamar tempat dia tinggal Tuhan Yesus. Tuhan terus jumpai dia, sehingga Tuhan persiapkan masa Tuhannya indah. Berikan yang terbaik Tuhan, sehingga dia terus berserah total, meninggalkan setiap masa lalunya untuk siap menyusul masa depan bersama dengan Tuhan. Waktu-Mu dia menantikan Tuhan. Beri yang terbaik, sehingga dia pribadi Yesus yang menjemputnya kelak nanti. Berdoa untuk Bapak Janis Sihaan yang operasi bagian hidungnya, Tuhan bersyukur bahwa hasil biopsi bukan jenis yang jahat Tuhan, tetapi hanya daging biasa, tidak bermasalah untuk dioperasi. Maka daging tubuh yang membesar, pendarahan di hidungnya Tuhan lawat jamah, operasi boleh berjalan baik. Pasca pemulihan operasi pun dijamah Tuhan, beri yang terbaik, speed recovery Tuhan untuk beliau dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang sedang perintisan Tuhan Yesus, untuk di daerah Jajar ada Ibu Mila, Tuhan lawat jamah, berikan yang terbaik pengembalanya. Bapak Charlie dari Ngemplak Solo, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Juga Bapak Waru Tuhan dalam pembangunan gerejanya Tuhan di Solo, Tuhan tolong di daerah Jebres sehingga boleh terselesaikan demi nama Yesus. Juga hamba-Mu ada berdoa untuk gereja di Sulawesi Utara, di Church Tuhan Yesus dalam pembangunan gereja Tomohon. Tuhan terus bantu sehingga boleh menjadi sebuah gedung gereja yang berkat untuk setiap daerah Tomohon. Juga di kota Manado Tuhan berikan tempat tanah supaya ada bangunan gereja Tuhan di sana. Tuhan berikan juga Tuhan berkat untuk JK Getsemani Tuhan dalam pengembalaan Pastor Ronald lagi di berkat Tuhan, sehingga percaya Tuhan gereja ini berdiri dengan maunya Tuhan. Berkati juga Due Tuhan, Tuhan tolong sehingga JK Due boleh berjalan dengan maunya Tuhan, bukan maunya kami Tuhan. Berkati, beri yang terbaik Tuhan dalam pelayanan Due, dalam digital ministry-nya, dalam outreach ministry-nya Tuhan, menjangkau para penjara-penjara baik di lapas Mana Siantar via Zoom ataupun di Polres Tangerang Selatan dalam nama Yesus. Sama saya Tuhan berkati. Juga sebentar Tuhan, kami memberkati pelayan Tuhan secara QRIS Tuhan hari ini ataupun secara transfer Tuhan berkati. Kami berdoa setiap rupiah kami taburkan untuk pelayan misi kami secara digital Tuhan diberkat Tuhan. Berkati suplemen jiwa sehingga program ini boleh menjadi berkat dimanapun orang-orang dapat mengaksesnya dengan nama Yesus. Berkat juga hamba-Mu yang terus eksis, terus konsisten komitmen di dalam memberikan pelayan bersama suplemen jiwa. Terima kasih demi nama Yesus halia. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu di layar saudara ada QRIS barcode, silakan Bapak Ibu sekarang scan QRIS ataupun ada nomor rekening yang Bapak Ibu dapat siap taburkan untuk pelayan digital kami. Ingat baik, tidak paksaan, secara sosial, secara sukarela. Sebab ingat baik, zabah dalam memberi artinya mengupayakan memberi yang terbaik seperti pesta kata kita. Alkitab juga berkata tidak baik orang datang pada Tuhan dengan tangan hampa. Memberi dengan sukacita, tetap topang doa program suplemen jiwa, tetap doa untuk saya juga, tetap doa bahwa pelayan ini boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk alat kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa dalam program suplemen jiwa berikutnya. Shalom. Tuhan Yesus berkati semua. Haleluya.